Oke, selamat pagi anak ibu kelas 4. Sebagaimana yang ibu ingatkan kemarin, berhubung hari ini perdana kita Zoom sudah diatur kelasnya, jadi untuk hari ini ibu tidak bisa Zoom, ibu hanya bisa bertemu kamu melalui YouTube. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ibu pimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Baik, berkatilah kami dalam melakukan pembelajaran matematika hari ini untuk menentukan persekutuan terbesar. Faktor persekutuan terbesar, Engkau bukakan akal pikiran serta didik agar mereka mampu menerima dengan baik materi yang Ibu Agustina berikan hari ini. Tuhan, terimalah permohonan kami ini melalui pengantaran putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Baik, selamat pagi anak ibu semuanya. Salam sehat. Salam berjumpa kembali di hari Senin, di hari yang pertama sekali untuk hitungan minggu setiap harinya. Kemarin Ibu Agus sudah terangkan sama kamu dan jelaskan tentang menentukan faktor persekutuan, dan sekarang kita menentukan faktor persekutuan terbesar. Jadi syaratnya harus cari dulu faktor, cari faktor persekutuannya, baru dapat kamu faktor persekutuan terbesar. Baik, bagaimanakah cara mencari faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan? Langkah-langkah yang anak-anak ibu dapat lakukan adalah, yang pertama, kamu cari terlebih dahulu persekutuan dari dua bilangan tersebut. Ini sudah di awal materi pembelajaran, Ibu Agus sudah menjelaskan sama kamu secara rinci dan baik. Terus yang kedua, carilah bilangan yang paling besar di antara faktor persekutuan yang sudah kamu peroleh dari dua bilangan tersebut. Nah, bilangan yang paling besar itulah yang disebut dengan faktor persekutuan terbesar. Ya, Nak ya. Jadi Ibu ulangi, bagaimana cara untuk menentukan faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan? Yang pertama, kamu harus cari dulu faktor persekutuannya. Setelah kamu tahu faktor persekutuannya apa, baru bilangan yang paling besar yang bersekutu itulah yang dinamakan dengan faktor persekutuan terbesar. Nah, untuk lebih memahaminya dan mengerti, perhatikan contoh soal berikut. Carilah faktor persekutuan terbesar dari 16 dan 24. Bilangan 16 merupakan bilangan dari hasil kali 1 dan 16, 2 dan 8, serta 4 dan 4. Kenapa? 1 kali 16 sama dengan 16, 2 kali 8 sama dengan 16, serta 4 dikali 4 sama dengan 16. Jadi, faktor dari bilangan 16 adalah 1, 2, 4, dan 8. Berikutnya, kamu carilah bilangan yang dapat menghasilkan perkalian dari 24, yaitu 1 dan 24, 2 dan 12, 3 dan 8, serta 4 dan 6. 1 dikali 24, 24. 2 dikali 12, 24. 3 dikali 8, 24. Dan 4 dikali 6, 24. Maka faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, dari faktor yang diperoleh dari 16 dan 24 tadi, kamu cari yang bersekutu atau yang sama, atau faktor persekutuannya adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8. Faktor persekutuannya adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8. Nah, dari faktor persekutuan 24 dan 16 tadi, cari yang paling besar bilangannya. Ternyata faktor persekutuannya tadi 1, 2, 3, 4, 6, 8. Bilangan yang paling besar adalah 8. 8 inilah yang disebut dengan faktor persekutuan terbesar dari 16 dan 24. Begitulah caranya ya Nak ya. Jadi harus teliti. Kalau nggak teliti nanti kamu sedikit aja salah, maka hasilnya akan salah. Semoga
dari satu contoh yang Ibu Agustina berikan itu, anak-anak ada yang sudah mengerti. Nah, untuk yang belum mengerti, boleh perhatikan contoh soal berikut ini lagi ya nak ya. Ibu berikan 5 contoh soal. Mari kita bahas bersama anak-anak. Tentukanlah faktor persekutuan terbesar dari 14 dan 18. Sama kayak tadi. Cari dulu faktor dari 14. Faktor dari 14 kita peroleh dari perkalian 1 dikali 14 dan 2 dikali 7. Maka faktor dari 14 adalah 1, 2, 7, dan 14. Sedangkan faktor dari 18 itu hasil dari perkalian 1 dikali 18, 2 dikali 9, dan 3 dikali 6. Sehingga faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Nah, sudah kamu peroleh kan faktor dari 14 dan sudah kamu peroleh juga faktor dari 18. Baik, perhatikan. Bilangan yang ada di faktor 14 dan ada di faktor 18 adalah bilangan 1, 2, ada lagi? Tidak ada. Ternyata hanya 1 dan 2. Nah, dari bilangan faktor persekutuan dari 14 dan 18 tersebut, ambil bilangan yang paling besar. Ternyata bilangan yang paling besar adalah 2. Nah, itulah yang merupakan faktor persekutuan terbesar dari 14 dan 18. Ya. Jadi faktor persekutuan dari bilangan, faktor persekutuan terbesar dari bilangan 14 dan 18 adalah 2. Begitu ya nak ya. Semoga dengan diberikan contoh soal ini lagi kamu lebih paham. Nah, baik, perhatikan nomor 2. Tentukanlah faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 28. Juga sama. Faktor dari 12 diperoleh 1, 2, 3, 4, 6, 12 dengan hasil kali seperti yang tertera di atas. Faktor dari 28 diperoleh 1, 2, 4, 7, 14, dan 28. Seperti perkalian yang ada di atas. Nah, dari faktor 12 yang diperoleh dan faktor 28, kita cari faktor persekutuan dari bilangan tersebut. Maka diperoleh faktor persekutuannya 1, 2, dan 4. Jadi, faktor persekutuan yang paling besar dari 12 dan 28 adalah bilangan 4. Begitu anak ibu. Mudah-mudahan semakin mengerti ya. Mudah kan? Kalau menurut ibu sangat mudah dan menyenangkan. Yang penting ibu ingatkan selalu, jangan lupa cari dulu faktornya. Setelah cari faktornya, cari faktor persekutuan. Nah, setelah kamu temukan faktor persekutuannya, cari bilangan yang paling besar dari faktor persekutuannya itu. Itulah yang merupakan faktor persekutuan terbesar. Baik, perhatikan contoh berikutnya. Tentukan faktor persekutuan terbesar dari 30 dan 20. Nah, cari dulu faktor dari 20. Diperoleh 1, 2, 4, 5, 10, dan 20 dengan hasil perkalian yang tertera di atas. Sedangkan faktor dari 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Seperti perkalian yang tertera di atas juga. Nah, dari hasil faktor dari 20 dan faktor dari 30 yang kita peroleh di atas, kita perolehlah faktor persekutuan dari 20 dan 30 adalah 1, 2, 5, dan 10. Nah, dari faktor persekutuan ini kita perolehlah faktor persekutuan terbesar dari 20 dan 30 adalah bilangan 10. Oke anak-anak, pasti semakin paham dan semakin ngerti ya nak ya. Mari, supaya lebih mantap lagi mencari faktor persekutuan terbesarnya, perhatikan contoh soal yang nomor 4 Ibu berikan. Di sini Ibu katakan, coba kamu tentukan faktor persekutuan terbesar dari bilangan 18 dan 24. Seperti yang tadi, yang di atas yang sudah Ibu jelaskan, cari dulu faktor dari 18. Ternyata setelah kita cari, dapatlah hasilnya 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Dengan hasil perkalian yang tertera di atas ya nak ya. Berikutnya, faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24 dengan perkalian yang tertera di atas juga. Nah, dari faktor 18 dan 24 yang sudah kita peroleh itu,
Kita tentukan faktor persekutuannya. Dapatlah 1, 2, 3, dan 6. Nah, ingat ya, jangan lupa dari faktor persekutuan yang kamu peroleh ini, cari bilangan yang paling besar. Itulah yang disebut dengan faktor persekutuan terbesar dari 18 dan 24, yaitu bilangan 6. Benar sekali ya. Baik, perhatikan contoh yang terakhir. Nah, Ibu Agus suruh coba kamu tentukan faktor persekutuan dari bilangan 16 dan 20. Nah, sama juga ya nak ya. Cari dulu faktor dari 16. Setelah kita lihat perkalian yang Ibu bikin di bawah ini, 1 dikali 16, 2 dikali 8, 3 dikali 6, serta 4 dikali 4, maka faktor dari bilangan 16 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, dan 16. Sedangkan faktor dari bilangan 20 adalah 1 dikali 20, 2 dikali 10, dan 4 kali 5. Sehingga faktor dari 20 itu diperoleh 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Nah, dari faktor 16 dan 20 yang sudah kita peroleh di atas, kamu tentukanlah faktor persekutuannya dulu. Dapatlah dia bilangan 1, 2, dan 4. Nah, dari bilangan faktor persekutuan ini, kita perolehlah faktor persekutuan terbesar dari bilangan 16 dan 20, yaitu bilangan 4. Begitu anak-anak Ibu, enak kan? Sangat gampang sekali ya. Ibu yakin dan percaya anak-anak Ibu kelas 4 adalah anak-anak yang hebat dan mengerti dengan contoh soal yang Ibu Agus berikan. Mulai dari rentetan, Ibu ajarkan kamu kemarin cara menentukan faktor, cara menentukan faktor persekutuan, dan sekarang cara menentukan faktor persekutuan terbesar. Cukup sekian ulasan materi faktor persekutuan terbesar dari Ibu Agustina. Semoga apa yang Ibu sampaikan dan apa yang Ibu jelaskan, serta contoh-contoh soal yang Ibu berikan, kamu dapat menyerapnya dengan baik, dapat mengerti dan memahami dengan baik, sehingga nanti di pertemuan berikutnya kita sudah masuk ke lipatan. Kamu bisa juga melakukannya dengan baik. Apabila nanti ada kira-kira yang belum paham atau belum mengerti, boleh langsung kamu japri Ibu Agus ya nak ya. Cukup sekian pengarahan dari Ibu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya tentang materi kelipatan. Mari kita berdoa anak-anak dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah selesai belajar tentang faktor persekutuan terbesar. Semoga apa yang kami pelajari sepanjang hari ini, Engkau berikan kami daya tangkap yang sempurna sebagaimana yang Engkau harapkan Tuhan, sehingga kami mampu menjadi anak-anak-Mu yang semakin memuliakan dan mengagungkan nama-Mu di permukaan bumi. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat pagi anak-anak. Salam sehat. Tuhan berkati.